Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru saya pernah bilang gini, kalimat ini mungkin udah sering didengar. Lidi kalau satu itu mudah patah. Dalam hati saya bilang, iya saya udah sering dengar. Kalimat yang kedua beliau bilang, kalau lidi itu bersatu, dia bisa buang sampah. Kalau satu mudah patah, kalau bersatu buang sampah. Tapi kalimat ketiga yang nempeleng saya bolak-balik, yang itu saya pegang kuat sampai hari ini. Guru saya bilang gini, tapi kalau lidi tadi itu bercerai-berai, dialah sampahnya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang hobinya mecah belah ukhuwah, ngasut sana ngasut sini, meninggi dengan cara merendahkan orang lain, mulia dengan cara menghinakan orang lain, dialah sampah dakwah. Sampah. Mudah-mudahan kita nggak jadi sampah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Berbahagia sekali bersama guru-guru kita. Inilah dakwah, dan kita senantiasa memperjuangkan dakwah dengan hati, dengan hati-hati, dengan banyak hati, dengan tidak melukai hati. Yang pertama dengan hati, karena kita semua harus meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan hati-hati, karena memang ada fikih dakwah yang harus senantiasa kita pelajari di dalam melaksanakan program-program dakwah. Yang ketiga dengan banyak hati, karena berjamaah adalah kunci kekuatan kita, sebagaimana berjamaahnya pasukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menyeberangi sungai Dajlah dengan selamat sampai ke seberang, menghancurkan pasukan musuh. Bahkan barokah seperti itu tidak ada pada seorang nabi, hanya ada pada nabinya bermukjizat, tapi jamaahnya tidak. Kalau menyeberang sungai Dajlahnya itu kering, Nabi Musa alaihissalam membelahkan lautan, dan lautan itu masih bergolak mengerikan. Tabaraka Rahman. Dan yang terakhir dengan tidak melukai hati, tentu kita tidak pernah ada niat untuk melukai hati orang, dan mengupayakan jangan sampai dakwah kita justru membuat luka dalam kepercayaan, luka dalam berbagai urusan yang harus kita teguhkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kumpul bersama para asatid, dan sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Luqman dan Ustadz Salim. Insya Allah kita mendengar juga dari UAS bahwa ukhuwah antara asatid itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan umat untuk jadi lebih baik. Ya, seperti disampaikan, perang yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga pernah terjadi waktu perang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mengutus pasukan dan ternyata mereka kalah di sana, susah untuk mengalahkan musuh, dan ternyata di sana tanya ke Sayyidina Umar, dijawab, jangan-jangan ada sunnah Rasul yang belum kalian lakukan. Ya, ternyata mereka baru ingat mereka belum bawa siwak. Ya, ini akan kita Indonesiakan nanti insya Allah. Karena setelah mereka menggunakan siwak saat itu, mereka menggigit siwak itu, si musuh melihat bahwa orang Islam ternyata makannya makan kayu yang siap untuk menghancurkan lawan. Ini diantara sunnah yang saya harap kita akan membumikan siwak dan asatid. Ya, ini tidak pernah ditinggal oleh Rasul SAW, dan kita nanti semoga bisa tidak hanya membersihkan gigi kita, tapi hati kita, khususnya para asatid, ukhuwah, hati bersih untuk umat yang lebih baik. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada ruang-ruang kosong, kata-kata yang begitu indah tersusun dalam bentuk ucapan lisan maupun tulisan yang begitu apik tentang sejarah bangsa. Itu dimiliki oleh Ustadz Salim. Komunitas pendengarnya para sarjana intelektual, anak-anak muda. Itu mungkin tidak kita miliki. Ada Habib Muhammad bin Anis, zuriat Rasulullah SAW. Banyak hati tersentuh dengan beliau. Banyak orang berhijrah melalui lisan beliau. Itu mungkin juga tidak kita miliki, tapi dimiliki semua. Ustadz Luqmanul Hakim, lembut hatinya, menetes air matanya mengenang anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Lalu kemudian pasukan khusus amal soleh, paskas pasukan amal soleh, maka ini pun tidak semua ustadz memiliki. Jadi kalau kita bersinergi dengan melihat kekurangan kita, ternyata kekurangan kita itu disempurnakan oleh saudara kita, maka kebersamaan kita itu indah. Tapi kalau kita sudah duduk menunjukkan aku yang paling lebih, aku yang paling, rasa kita menjadi rusak.
Kalau sudah rasa kita rusak, hati kita rusak, lisan kita pun juga rusak. Tak pernah saudara-saudara saya ini bercerita tentang kelebihannya. Mungkin itu yang membuat kami bisa duduk bersama pagi ini di Pontianak, di Masjid Ismuhu Yahya, bersama pula lah hendaknya kita bersama kakek Habib Muhammad bin Anis Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Menyadari kekurangan, merasakan bahwa ukhuwah menutupi segala celah-celah yang kosong. Akhirnya kita akan bersama dalam ukhuwah, insyaallah. Demikian, terima kasih.